Assalamualaikum. Salam Kak Zara. Aduh ini cewek-cewek uhti-uhti dari tadi aku lihat seru banget ngobrolnya. Masih pada puasa nggak? Alhamdulillah masih Kak. Alhamdulillah, lagi ngapain ceritanya nih? Ini Kak kan udah masuk 10 terakhir Ramadan ya Kak. Rencana kita tuh mau itikaf Kak. Oh Masya Allah. Tapi kita tuh masih bingung gimana sih tata caranya itikaf khususnya bagi perempuan Kak. Itu gimana Kak? Nah jawabannya tenang, jangan galau, jangan sedih. Kita langsung simak aja, langsung di dalam nih. Karena Mama Dede hari ini temanya kebetulan pas banget. Mau bahas mengenai tata cara itikaf dan juga keutamaan dari itikaf. Gitu. Berarti kita boleh ikut nih Kak? Boleh banget dong. Ikut ya. Ajak semua teman-temannya ya. Kita langsung aja ke studio yuk. Yuk, Masya Allah. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semangat ya Bapak Ibu puasanya hari ini. Tentunya kami kembali hadir untuk menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede. Ramadan di rumah Mama Dede. Oke, yang berkerudung merah, berbaju berbeda-beda. Dari mana kalian? Wow, IIKI Jakarta. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Seger-seger ya? Segar-segar. Anak muda, segede-gede cucu mama. Iya, kayak sayuran dari Cianjur Bapak Serbo. Baru nyampe. Aduh seger banget. Kamu Tahu aja di yang puncak seger. Ongeng. Artinya beduk normal. Normal. Masya Allah. Normal. Mah, yang seger-seger ini tadi mah di luar itu ketemu Zahra. Jadi kan ini 10 malam terakhir untuk Ramadan. Masya Allah kan pasti di antara kita tuh pengen juga itikaf ya mah. Cuman kemarin tuh mereka pada galau mah. Tadi nanya sama Zahra, galaunya tuh gimana ya tata cara itikaf untuk wanita? Adakah mungkin tata cara khususnya gitu mah, khususnya ya karena yang nanya wanita. Tapi boleh lah mah jelasin Apa secara Anda umum. wanita? Wanita mah. Apakah perlu kubuktikan? Kan tidak perlu ya mah. Aku pria mah. Masa nanya. Silakan kalau gitu Mama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Iktikaf. Masya Allah di bulan Ramadan rame kita pada iktikaf. Anak, mantu, cucu, tetangga pada rame-rame, pada naik mobil, pada pergi kemana? Iktikaf di Istiqlal, iktikaf di Atin, iktikaf di Masjid Raya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa mereka beriktikaf. Biasanya ramenya iktikaf itu di akhir bulan Ramadan. Terutama 10 terakhir bulan Ramadan. Apa sih yang namanya iktikaf? Amalan berdiam diri di masjid dengan diiringi amalan-amalan ibadah yang lain, itulah iktikaf.
Yang namanya iktikaf sepanjang hidup kita dipersilakan untuk beriktikaf. Tapi yang paling ramai di kita iktikaf itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Mereka semua mengejar Lailatul Qadar. Padahal iktikaf setiap saat. Kapanpun kita iktikaf silahkan. Asal terpenuhi rukunnya. Rukun iktikaf hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua diam di dalam masjid. Yang dimaksud diam ini ulama mengatakan minimal seperti tumaninahnya dalam gerakan sholat. Itu sudah cukup dengan iktikaf. Kemudian apa sih syarat iktikaf? Dia seorang muslim, dia seorang Islam. Artinya orang yang tidak beragama Islam iktikafnya tidak sah. Kemudian dia berakal. Orang yang gila tidak sah untuk iktikaf. Syarat yang ketiga tidak punya hadas besar. Nah, yang namanya rukun iktikaf yang pertama niat. Ketika akan iktikaf niat. Diam di masjid. Tadi Zahra nanya, kalau perempuan iktikafnya bagaimana? Bagaimana, Ma? Mazhab Hanafi mengatakan yang namanya perempuan di rumah pun bisa iktikaf. Tidak harus di masjid. Tapi mazhab yang lain mengatakan iktikaf itu hanya di masjid. Tapi mazhab Hanafi mengatakan kita perempuan boleh beriktikaf itu di rumah. Namun kita pun harus tahu yang namanya hukum iktikaf dasarnya asalnya hukum iktikaf itu sunat. Tapi jadi wajib kalau ada orang menazarkan. Misalnya kalau saya lulus dari IIKI dengan nilai cum laude misalnya. Saya mau iktikaf selama 3 hari. Itu jadi wajib. Kenapa? Nazar. Nazar. Tapi jadi haram. Bagi siapa? Kalau seorang istri perempuan yang udah punya suami. Suaminya tidak mengizinkan dia iktikaf. Dia maksa iktikaf. Kan haram. Haram. Karena menurut sama suami kan wajib. Meninggalkan kewajiban ya, Ma? Tapi ada yang jadi makruh. Yang mana? Punten. Kalau seorang perempuan dandan menor merah koneng hejo, bajunya gaya, lalu iktikaf sehingga menjadi perhatian orang-orang yang di masjid, hukumnya jadi makruh. Ini adalah tabaruz. Wala tabarujal jahiliyatal ula. Jangan kalian mengenakan pakaian yang buat orang lain memperhatikan kalian. Itu jadi mengganggu orang lain. Jadi walaupun hukumnya sunat asalnya, kalau seorang perempuan punten ya kalian tahu. Kan ada perempuan yang dandanannya menor. Gayanya ental-entil, unyan inyan. Masya Allah. Sehingga kaum laki-laki tertarik dengan dia yang tadinya sunat menjadi makruh. Makanya hati-hati. Tapi kita pun harus tahu. Apa sih yang membatalkan daripada iktikaf kita? Yang pertama kalau ada orang berhubungan badan. Di masjid itu kan tidak boleh. Kemudian kalau ada orang keluar mani dengan sengaja. Kalau ada orang mabok itu kan jadi batal iktikafnya. Kemudian kalau dia keluar head, keluar nipas misalnya, melahirkan di masjid itu jadi batal iktikafnya. Atau keluar masjid dengan alasan yang tidak jelas. Kalau dia keluar masjid, punten ada kebutuhan buang air kecil, buang air besar, atau dia ada kebutuhan mau berwudu, itu tidak masalah. Tapi kalau dia keluar masjid dengan kebutuhan yang sebetulnya tidak urgen saat itu, misalnya dia ke warung jajan. Nah, jadi otomatis batal iktikafnya. Karena hari itu juga sebetulnya walaupun nggak jajan dia masih bisa bertahan. Nah ini yang namanya iktikaf. Oh kalau keluar masjid batal ya, Mas? Kenapa? Keluar masjid batal. Iya, keluar dari situ batal otomatis. Beda kalau keluarnya dengan kebutuhan tadi. Misalnya buang air kecil, buang air besar, atau untuk berwudu. Jadi begini, kalau seandainya orang tadi keluar dari masjid, bukan kebutuhan yang urgen saat itu, bisa ditinggalkan nanti di lain kesempatan, maka iktikafnya otomatis batal. Tapi seandainya dia keluarnya dengan kebutuhan dia, misalnya buang air kecil, buang air besar, dia berwudu, masuk lagi ke masjid, itu silahkan. Masih dalam toilet, masih dalam lingkungan masjid itu diperbolehkan. Harus memperbanyak ibadah,
insya Allah dengan kita diamnya baca Quran, sholat sunat, sembahyang malam, sembahyang rawatib, mengkaji ilmu agama, zikir, wirid, itu semuanya boleh mengisi iktikaf kita. Oke. Baik, jadi itikaf itu kita berdiam diri. Berdiam diri di masjid Dengan durasi dengan waktu. mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama kita. Itu itikaf. Baik, nanti kita berdua mau tanya tentang durasi itu, Ma, ya. Mangga. Oke, baik jamaah, nanti jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan bahas lagi mengenai itikaf. Untuk itu tetaplah bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Silakan, Ma. Tadi belum masalah durasi nih bingung. Apakah jika kita menjalankan itikaf selama 3 hari berarti itu 3 kali 24 jam atau Ya. bagaimana? Kembali niat kita. Iktikaf itu minimal kalau kita lagi sholat, tumaninah dalam gerakan sholat kita. Misalnya kita dalam keadaan ruku, tumaninahnya berapa lama? Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, itu pun sudah termasuk iktikaf. Tapi lebih banyak lebih baik gitu kan, masa irit amat. Iya Bang, betul. Makanya kita boleh meniatkan iktikaf, yang penting rukunya terpenuhi. Niat iktikaf sunat karena Allah, kemudian diam di masjid, ngisi waktunya tadi dengan ibadah kepada Allah. Itu rukun daripada iktikaf. Kalau ini terpenuhi, maka sudah sah iktikaf kita. Sebentar bagaimanapun. Apalagi tadi Bedu bilang, niatkan 3 hari. Mangga. Bawa makanan dong berarti kalau gitu, buat bukanya di Betul. situ, buat sahur gitu. Tapi begini, kalau kita misalnya siang kerja, malam iktikaf di masjid, pagi keluar boleh, nanti malam masuk lagi, niat lagi. Nggak apa-apa. Cuman saran mamah punten, saran doang ya dari orang tua. Di kita mah banyak, mamah melihat anak mantu, tetangga. Kalau iktikaf dari Depok tuh jauh-jauh, ke Atin, ke Istiqlal, ke Masjid Raya. Padahal di kampung kita aja ada masjid. Ada masjid. Kenapa harus jauh-jauh? Saran mamah masjid dekat rumah aja, iktikaf di situ. Yang penting rukunya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sah daripada jauh kemana-mana. Oh. Mungkin kalau Jadi, jauh, Gak harus kayak seperti, kan terkadang ada beberapa masjid yang mengumumkan mengadakan itikaf. Ada juga yang enggak, gimana? Maaf Zahra, diadakan tidak diadakan oleh DKI masjid yang namanya itikaf, urusan kita dengan Allah nggak ada urusan. Jadi boleh, walaupun DKI mengatakan tidak diumumkan adanya itikaf, kita sebagai individu, sebagai hamba Allah beritikaf di masjid. Di RT kita ada masjid, di masjid RT. Di RW ada masjid, di masjid RW. Kenapa tidak? Ngapain jauh-jauh ngongkos? Kata Bedu bekal makanan, betul kalau sampai sekian lama. Kembali kepada kita niatnya berapa lama. mungkin yang memilih kepada masjid-masjid yang besar, bagus, mungkin lebih instagramable kali Bang, buat story lebih bagus kali gitu Bang. Allah bukan niat karena Allah pamer lu mah. Barangkali Aneh, kan? ada juga mungkin seperti itu kali ya Bang. Silahkan, tapi tetap niat itikaf itu karena Allah. Ada Allah ya Bang. Karena yang namanya itikaf mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kerjakan perintah Allah, hindari yang dilarang oleh Allah, merenung tentang kehidupan, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa sedikit ibadah kita kepada Allah. Itu yang wajib kita renungkan. Berapa banyak dosa kita, berapa banyak aib kita, berapa banyak masalah kita, berapa banyak juga maksiat yang kita lakukan. Makanya banyak merenung. Manfaat langsung apa kira-kira bisa kita dapat dari itikaf itu Bang? Manfaat langsung, Bedu berbeda. Kalau Bedu ada dalam keluarga, ada anak, ada istri, ada pembantu, ada sopir, ramai di rumah, tapi di masjid. Makanya kalau kita baca Quran lagi itikaf, pelan-pelan, asal kedengaran kita. Karena akan mengganggu sebelah. Bukan hanya kita yang itikaf, banyak orang yang itikaf. Gitu. Tapi tentunya juga ketika kita berada di masjid ya Mah, yang banyak jamaah yang beritikaf, kita jadi termotivasi gitu loh Mah, daripada kita mungkin Di rumah. mengiktifkan di rumah Beda. sendiri. Jadi hati kita makin dekat kepada Allah, hati kita makin yakin betapa banyaknya keluarga muslim kita yang semuanya pengen mengharapkan ridhonya Allah. Kenapa kita tidak? Termotivasi kita besok-besok makin dekat dengan Allah dengan cara kalau kalian laki-laki makin tiap waktu sholat di masjid. Kalau kita perempuan makin dekat ke majlis taklim. Itu makna yang sesungguhnya. Ya kadang-kadang itikaf mungkin satu teman rombongan, satu geng, ketika sudah berada di masjid, kemudian ini berbicara ngobrol, batal nggak itikafnya? Tidak batal, Tidak batal. cuman nggak dapat pahala. Lu ngapain itikaf kalau ngobrol?
Percuma dong. Sekedar. Itikaf itu kan terdiam. Geser sini sebelah gue. Misalnya? Geser sini sebelah gue, sini deket gue aja. Kalau cuma ngomong gitu doang mah kagak masalah. Tapi kan tadi mah ngobrol, beda Iya. tahu. Kalau ngobrol tuh Ya, Ada perbincangan. gosip. betul, itu tidak perlu. Tidak perlu. Kalau niat kita akan itikaf, stop semua kegiatan duniawi. Termasuk Hanya gini? khusyuk menghadap kepada Allah. Main handphone di masjid. Main handphonenya, apa di handphone baca doa, baca Quran, baca zikir, baca wirid. Siapa tahu doa yang dia belum baca dibaca di handphone teu naon. Ini, Kalau tiba-tiba namatin game, nah main tapi ke game. masjid. Nah, artinya lain di bibir, lain di hati, munaroh. Ketika itikaf, Mas Zara pernah melihat yang memang dia keluarga mah. Cuman memang ada bawa balita, bawa anaknya kecil-kecil gitu mah. Tapi Zara jadi kasihan juga sih, kasihannya dalam artian jadi sang ibunya itu malah jadi lebih fokus ngurus anaknya dibanding beribadahnya gitu. Nah, apakah hal tersebut sebaiknya dia di rumah saja? Sebenarnya dalam artian juga agak mengganggu juga sih, Mak. Kayak kan anaknya nangis, ganti popok dan sebagainya itu di dalam masjid tuh bagaimana, Mak? Kalau memang itu yang terjadi, ibunya ikutnya mazhab Hanafi. Iktikaf di rumah saja. Bawa anak balita yang masih diganti pempes, masih dicebokin. Artinya maaf, bisa-bisa najis itu nyiprat ke masjid. Bisa-bisa orang lain kayak Zahra bilang terganggu dengan anaknya nangis. Belum dia nyusuin. Dia akhirnya tidak ibadah kan? Akhirnya dia ngurusin bayi. Jadi mengganggu orang lain. Saran saya, kalau memang Anda masih punya balita Anda jangan dibawa ke masjid. Tapi kalau Anda pengen, silahkan Anda itikaf di rumah saja mengikuti mazhab Hanafi. Boleh di rumah. Toh ibadah juga ngurusin anak. Berarti mah kalau boleh di masjid, boleh di rumah juga boleh. Artinya hanya perempuan. Hanya perempuan. Lelaki perempuan. Mas Bedu mau jadi perempuan. Bedu pikir boleh di tempat lain, misalkan kayak kita di hutan, di pegunungan, terus kita buka tenda, kita berdiam diri, beritikaf. Kok di gitu. hutan? Itu mah kayak orang di Gunung Kawi biar kaya. Mas Bedu mau Ngedukun, camping lu apa ngarang aja bersemedi? Itu bersemedi. Yang namanya itikaf mah di masjid Bapak. Masjid, Dari ya, awal ya. udah mamah ngomong. Oke. Ingat hanya di masjid ya Pak? Betul, dari Kecuali awal. Di rumah untuk wanita yang... Mama bilang rukun itikaf 2. Berapa? 2 mah. 1 niat. 2 berdiam di masjid. Oke? Oke, Mas. Pakai hiking di hutan lu ngarang aja lu. Katanya soalnya boleh Mas Bedu berarti itu. Emang mau diomelin dulu dia dari Iya, tadi. itikafnya sambil healing anak zaman sekarang tuh itu agak-agak salah ya, Masya Allah. Itu salah. Iya Pak. Salah ya. Sekarang anak sekarang udah bisa renang healing. Jangan berimajinasi. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Ini menarik tentunya nih. Bagi jamaah yang ada di studio semuanya. Tentunya yang mau bertanya mengenai tema kita keutamaan dan juga tata cara itikaf. Boleh banget nanya Boleh ya? sama Mama. Namanya kita nggak tahu nanya boleh ya, silakan nanti Iya. ditanyakan. Nanya setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Di sini aja. Ramadan di rumah. Mama Dede. Sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Iya, silakan. Siapa mau bertanya kepada Mama? Iya, tentang itikaf ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau mah, Ada Fira. saya masih bingung mah tata cara iktikaf dari awal sampai akhir, dan kalau untuk iktikaf itu durasinya ada minimal atau maksimalnya gitu nggak mah? Terima kasih mah. Fira. Yang namanya rukun itikaf cuma 2 Fir. Yang pertama niat, yang kedua diam dalam masjid. Misalnya Fira nih, niat di luar Ramadan ke, di bulan Ramadan ke, kapanpun yang namanya itikaf diperbolehkan sepanjang kita hidup. Yang pertama niat, saya niat itikaf sunat karena Allah, diam di masjid. Berapa lama diamnya kata Fira? Terserah Fira. Kalau misalnya Fira pulang kuliah nih, pulang kuliah nggak ada kerjaan, udah itikaf di masjid, wudhu deh, masuk ke masjid, niat saya akan itikaf, diam di masjid, Fira baca Quran kek, semayang sunat kek, baca-baca buku agama kek, zikir kek, wirid, murotal Al-Quran kek, silahkan apapun, yang penting dengan kalimat thayyibah, yang penting niat karena Allah. Walaupun punten Fira,
hanya sekedar misalnya setengah jam, 1 jam, yang penting sudah niat diam di masjid karena Allah mengisi waktu buat ibadah itu diperbolehkan. Jadi durasinya tergantung kita, kebutuhan kita, waktu yang ada, kapan maunya itu boleh-boleh saja. Atau kayak Om Bedu tadi, manggilnya Om apa Kakak? Om. Mas. Memang kata Om Bedu tadi, boleh nggak 3 hari silahkan. Boleh nggak 10 hari monggo, kembali kepada kita. Sanggupkah kita melaksanakan sekian? Tapi dengan kita keluar masjid, otomatis itikaf kita batal. Begitu Fir. Jadi silahkan. Artinya kalau durasi minimal. Durasi minimal kalau kita lagi gerakan sholat tumaninah sholat. Misalnya punten. Kita sujud. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Berapa menit tuh? Cuman segitu doang. Iya. Misalnya walaupun 5 menit, 10 menit. Itu minimal dalam tumaninah sholat. Itu sudah diperbolehkan. Tapi kalau mamah bilang kalau segitu mah kelewatan banget. Kenapa ngurusin yang lain sekian jam, sekian hari? Kenapa giliran itikaf ngirit banget? Lebih banyak, lebih baik tentu saja Fira. Tapi sesuai dengan waktu yang kita miliki. Insya Allah Allah berikan kemampuan untuk kita makin dekat kepada Allah. Allah berikan inspirasi-inspirasi kepada kita. Apa yang selama ini belum kita ketahui. Begitu Fir. Ya. Jadi durasinya tergantung Anda. Iya, oke. Sama-sama. Jadi durasi terserah kita ya, Ma. Mau siang, Ya. mau malam, mau Cuman singkat, tahu mau diri. panjang. Iya. Nikmat kalau segitu banyak. Masa kita itikaf cuman sebentar Bentar gitu. Nah, Tahu diri lah. Ma, apakah ketika misalkan lagi baca Al-Quran, lagi itikaf di masjid, baca Al-Quran pelan-pelan, terus tiba-tiba kan hening, sunyi, dingin, tiduran, Ma. Tidur. Walaupun ketiduran. Ya. Kalau bukan sengaja untuk tidur, dengan lelah kita baca Quran, dengan lelah kita zikir, dengan lelah kita sudah sholat dan segala macam, tertidur. Selama tertidur pun nilai pahala itikafnya ada. Masya Allah. Kecuali Datang buat kalau tidur. emang datang langsung. Ambil bantal. Nah itu, Langsung tidur, itu salah. berbeda ya, ya. Itu bukan itikaf. Apakah Anda termasuk yang pertama atau yang kedua begitu masuk langsung jawab. 1, 2, Ma. Suriganya yang kedua Mama. Kedua. Iya, pelor, nempel molor ya Mas Dudi ya. Itu nggak masuk itikaf Iya. karena emang tukang pelor. Masya Allah. Mah ini mengenai durasi itikaf ya Mas Bedum Punten. Jadi ada pertanyaan Mah, bagaimana ketika qadarullah nih orang tua sakit Mah. Terus di rumah sakit Ya. harus didampingi dirawat. Tapi dia mau juga nih mengambil keutamaan 10 malam terakhir. Pengen banget itikaf. Tapi dengan dia baca Quran, wirid sambil menemani orang tuanya bisa nggak dapat pahala itikaf Mas sebenarnya Mah? Tidak, karena itikaf rukunya di masjid. Harus di masjid. Harus di masjid. Orang tadi di tenda Tapi camping aja nggak boleh. pahala ibadah dia dapat. Dapat pahalanya dapat Pahala tapi dapat. pahala Itikaf baca nggak, karena Qurannya. itikaf itu rukunya niat dan di masjid. Berarti bukan itikaf tapi pahalanya pahala baca Quran. Iya, karena pahala ibadah dia. Kalau di musola rumah sakit mah boleh nggak? Boleh. Boleh. Musola kan tempat sholat, masjid Iya. tempat sujud, sarwa kene. Sarawak keneh. Heeh. Ya, Masya Allah. Iya. Baik. Kalau musolanya di rumah ada musola. Musola yang di rumah. Lu jangan ngarang, lu lelaki bukan? Laki, Ma. Ya udah, lelaki mah di masjid. Lu nggak bela diri amat, lu jasar aja males ke masjid. 2 kali Makanya ya. kagak ngambil untung. Iya. Laki-laki wajib sembahyang di masjid. Iya. Itikaf di masjid, kecuali mazhab Hanafi mengatakan kaum perempuan boleh itikaf di rumah kalau Iya, berat di iya, masjid. iya. Oke? Pada saat itu ajaran pemerintah harus itikaf di rumah. Kenapa? Pandemi maksudnya mah Pandemi, karena lagi pandemi, pandemi mah. mah. Masa Allah kalau kondisi mepet bener-bener ini corona ini tidak hilang-hilang, ya udah mau dibilang apa? Iya. Daripada kita di masjid ditangkep. Iya. Ya. Berarti rukun itu apakah sah atau batal bagi jatuhnya, Ma? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat sama Allah, taat dengan Rasul, taat dengan pemimpin kamu. Kalau pemimpin kita benar mengatur agama dengan benar, tanggung jawab di hadapan Allah, kita ngikut mereka, dosa mereka yang nanggung. Iya, betul, Ma. Ya. Baik. Sip. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau mah. Ada apa Nisa? Kamu udah kuliah, Nisa? Iya. Iya. Oh, Oh, Nisa Sabian, bukan. bukan. Apakah boleh itikaf dilakukan di luar bulan Ramadan? Yang namanya itikaf sepanjang hidup kita silakan itikaf.
tapi yang ramainya di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, siapa yang pengen beriktikaf denganku, iktikaflah 10 hari di akhir bulan Ramadan. Artinya hadis ini mengatakan kalau kita iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan niat ikhlas karena Allah, seolah-olah iktikaf bersama Rasulullah SAW. Tapi iktikaf silahkan kerjakan sepanjang waktu kita. Mah, punten mah. Ini Zara jadi melihat fenomena yang ada nih Maya di Indonesia. Kan tadi Mama katakan itikaf sepanjang hidup kita boleh. Tapi punten nih Maya, terkadang masjid itu ketika Isya sudah selesai sholat berjamaah langsung dikunci tuh mah. Nah otomatis apakah orang itu misalnya nih memaksakan itikaf di emperan terasnya doang itu termasuk pahalanya? Boleh. Kenapa DKM mengunci masjid? Mama pengalaman. Iya mah. Karena banyak maling. Astagfirullah. Sound system hilang, tromol hilang, ampli hilang. Jadi mama berkali-kali beli, duit gue juga kan repot. Makanya dikunci. Itu masalahnya. Silahkan. Kalau kondisi ini, walaupun di emperan masjid silahkan. Tapi kalau Anda tahu ini mesti dikunci, misalnya bilang ke DKM-nya, saya mau itikaf, kenapa tidak? Ya. Kalau Anda orang yang jujur, saya yakin DKM pasti ngasih. DKM pasti izinkan. Ini pelajaran banget. Ya. Emang benar, banyak maling di kita. Padahal udah ada CCTV aja masih pada berani ya, Maya. Tetap berani. Ada yang tromolnya segede gini, Ya, dibuntal pakai sajadah. Ya. Astagfirullah. Jiwa Langsung dibawa, pergi. ya? Jadi ini masalahnya, Ma. Kenapa dikunci itu? Karena adanya oknum-oknum ya Maya. Yang tidak bertanggung Iya. jawab. Akhirnya kita ketempuhan. Beli ampli deui, beli ampli deui, beli mic deui gitu. Terkadang mohon maaf ya mah, yang melakukan tindak kriminal tersebut justru dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan ibadah di masjid. Karena Cuma memang numpang niatnya adem. Numpang adem sama numpang maling ya mah. Ya. Itu oknum tersebut. Maling, Makanya maling. itu dia. Masya Itulah Allah. kenapa Ya. kebajakan mesti dikunci kalau malam habis sholat isya gitu. Keamanan. Ada banyak maling. Baik, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali dan jamaah di studio boleh nanya lagi, jamaah di rumah nantikan jawaban Mama dan juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mengenai keutamaan dan juga tata cara itikaf. Masih bersama kami, Ramadan di rumah, Mama Dede. Bapak Ibu jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, lanjut. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya lagi kepada Mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Fadilah Putri dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya, Mah. Seperti yang tadi Mama sudah jelaskan mengenai itikaf bagi wanita, menurut mazhab Hanafi kan diperbolehkan bagi wanita itikaf di rumah. Ya. Nah, kalau misalkan itikaf di rumah itu bisa sambil beres-beres rumah atau sambil urus anak, itu gimana Mah hukumnya? Ya, Oke Kasih, sayang. Mah. Oke. Kita kan yang namanya di rumah. iya Mah. Itu ada musola ini. Misalnya kita punya musola 3x3, 2x3 misalnya. Di situ kita beritikaf. Kalau bari netein, bari bebenah, nyuci piring, bukan itikaf, itu namanya beberes sayang. Jadi tidak termasuk itikaf. Itikaf itu niat lalu berdiam diri karena kita perempuan. Boleh di rumah. Di rumah kita kan punya musola. Taruh deh. Rumah kita kecil, depan lemari. Taruh deh segede sajadah misalnya. Ada spot kosong mau lihat ada spot. Ada spot segede yang cukup, sajadah Pak. gitu kan. Taruh deh misalnya 1 meter kali 2 meter. Berdiam di situ baru itikaf. Kalau Anda sambil nyuci piring, neriska, itu bukan itikaf saya. Nyambi. Tidak sah. Beda ini. Jadi khusus di tempat kita ibadah. Iya. Makasih, Mah. Enggak. Sama-sama. Mah, berarti kalau misalnya nih makan 24 jam, berdiam dirinya hanya sekian jam karena ada kewajiban untuk menyiapkan buka puasa, mengurus anak dan lain sebagainya. Apakah sekian jam itu bisa mendapat pahala itikaf berarti Mah dihitung? Sekian jam doang? Tidak. Yang pahala itikaf khusus ketika kita berdiam diri, beramal dengan amal ibadah, itulah yang dihitung hanya itikaf. itu. Kalau kegiatan lain setelah kita itikaf, bergerak, mobile kayak si Aini bilang, nyuci piring, bebenar, itu mah bukan itikaf, sudah hilang itikafnya karena artinya tadi Mama bilang, Iya, Mah. keluar di tempat itikaf, batal itikaf kita. Bergerak dari sajadah itu ya Mah, betul. ibaratnya kalau memang nggak ada space musola di gitu. rumah ya. Jadi begitu keluar dari lokasi tadi, tempat kita itikaf tadi,
otomatis iktikaf kita batal. Batal, Masya Allah. Kecuali kalau di masjid pindah tempat asal dalam masjid itu nggak apa-apa Tidak ya? masalah. Salah. Iya kan? Yang membatalkan iktikaf kita kalau keluar dari dalam masjid. Dalam masjid. Ya, Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau mah, Mangga Naila. izin Naila. bertanya mah, Mangga. apakah ketika kita beriktikaf itu harus bersuci dulu, berwudu dulu? Apakah boleh langsung beriktikaf? Terus kalau semuanya kita, mohon maaf kentut gitu ya mah, itu apakah kita harus wudu lagi gitu? Apa boleh Oke. dilanjutkan? Terima kasih. Ya, Mah. Mangga. Naila nanya. Saran Mama, sebelum kita memulai iktikaf, buang tuh kira-kira semua yang akan keluar. Ah. Langsung kita wudhu. Habis wudhu langsung masuk di masjid. Niat iktikaf masuk masjid. Kenapa? Kan iktikaf itu buat ibadah. Ya. Kalau kita punya wudhu bisa sholat wajib, bisa sholat sunat. Kalau kita punya wudhu, baca Quran, megang Quran aja pahalanya lebih banyak. Masya Allah. Seandainya kita batal wudhu dengan buang gas atau batuk cerot sedikit kan batal tuh wudhu Iya, kita. Ma. Kalau kita tidak wudhu lagi juga tidak masalah. Masih bisa zikir, bisa wirid, bisa kalimat-kalimat thayyibah, itu masih boleh. Tapi lebih baik lagi saran Mama, keluar untuk berwudhu, biar kita setiap saat pengen sholat, langsung sholat. Pengen baca Quran, langsung baca Quran. Itu lebih baik lagi. Tapi walaupun kita batal wudhu tidak membatalkan iktikaf, karena yang batalkan iktikaf kalau kita punya hadas besar. Begitu Naila. Berarti kalau orang yang haid itu tidak bisa itikaf. Tidak, karena hadas besar. Hadas besar. Melahirkan, nipas gitu nggak bisa Nggak bisa. itikaf. Jadi bisa diganti di bulan apa tahun depan. Nggak usah ya, tahun atau di depan bulan lah. depan. Kalau udah habis nipas kan setiap saat boleh. Setiap saat boleh. Ya. Tapi keutamaannya bisa didapat kalau dia hanya keutamaan 10 malam terakhir ya, Mah? Bukan keutamaan itikaf yang 10 malam terakhirnya, dia mau dapatkan itu bisa nggak, Mah, kalau orang haid kayak gitu, Mah? Masih bisa lah dengan zikir, dengan wirid, tapi bukan dengan itikaf. Bukan dengan itikaf. Karena itikaf tidak sah Ya. ketika orang punya hadas besar. Baik, kalau begitu Mamah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mamah, terima kasih banyak ya Mah, tausiahnya hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, hari ini ilmu kita nambah lagi ya. Terutama untuk saya pribadi mengenai keutamaan dan juga tata cara itikaf. Tadi Mama sudah sampaikan, rukunnya itikaf yang pertama adalah niat untuk sunnah itikaf. Dan yang kedua, berdiam diri di masjid, tidak keluar masuk masjid dengan semena-mena ataupun hanya dengan keinginan tersendiri, karena itikaf sesungguhnya diisi dengan berbagai amalan-amalan yang memang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mentadaburkan Al-Qur'an, wirid, lalu juga kita berzikir, sholat sunnah, sholat malam, dan juga masih banyak dengan amalan-amalan lainnya. Semoga kita semua dapat keutamaan itikaf di 10 malam terakhir ataupun di malam-malam lainnya, dan juga kita dapat melaksanakannya dengan sepenuh hati. Mama silakan tutup dengan doa. Mama silakan. Yuk anak-anak sekalian angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang ahli ibadah ya Allah. Amin. Kami sadar Engkau ciptakan kami di alam dunia tujuannya dua. Yang pertama buat ibadah, yang kedua buat beramal soleh. Oleh karena itu ya Allah, gerakan hati kami agar selalu ibadah kepadamu ya Allah, mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, nikmat yang begitu banyak. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar ditanamkan dalam dada kami setiap saat dan kesempatan untuk mendekat kepadamu ya Allah, terutama di akhir bulan Ramadan ini ya Allah, agar kami mau beriktikaf di masjid, tentu saja sesuai dengan kemampuan kami ya Allah. Biar kami betah di rumahmu ya Allah, dengan kesadaran tinggi bahwa apa yang kami lakukan mendapatkan pahala darimu ya Allah. Ya Allah, namun dalam kenyataan begitu banyak di antara kami yang tidak mau beriktikaf.
Sadarkan kami ya Allah, tuntun kami di jalan-Mu yang benar ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang lurus ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membolak-balik hati kami ya Allah. Balikan hati kami dengan mendekat kepadamu ya Allah, dalam agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Anak Bawi terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di Ramadan di rumah Mama Dede. Jamaah terima kasih telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.